بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Yang artinya laki-laki itu pelindung bagi perempuan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga diri mereka ketika suami tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu berikan nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Shadaqallahul Adzim, Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Sekian dari pembacaan tilawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah dibacakannya tilawah. Semoga acara KPR, kajian pekanan Ramadan pertama kali ini berkah dan puasanya menjadi juga berkah. Dengan dibukanya acara ini dengan membacakan doa, semoga lancar sampai akhir. Nah, acara selanjutnya kita dengarkan kata sambutan oleh Ibu Dr. Laili Dwi Ariyanti, SE MSc. Kepada Ibu Laili, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih, Hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ana Ariyanti selaku Wakil Dekan Pendidikan Kemahasiswaan. Yang saya hormati Ibu Tanti Novianti selaku Wakil Dekan SKP, serta para Ketua Departemen di kalangan FEM. Yang saya hormati juga Ketua Departemen kita, yang kita sayangi, Bapak Dr. Asep Nurhalim, beserta Ibu Minu. Selamat datang Ibu di Departemen. Juga rekan-rekan dosen serta pendik di kalangan FEM, mahasiswa yang saya sayangi. Alhamdulillah kita pada sore hari ini, Jumat berkah insya Allah di bulan Ramadan, kita bertemu di kajian pekanan Ramadan atas berkat rahmat Allah yang kuasa. Salawat dan salam kita juga curahkan kepada Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kajian pekanan Ramadan insya Allah akan dilaksanakan setiap Jumat sore selama 4 pekan di bulan Ramadan, dan hari ini adalah pekan pertama, kajian pertama yang mengenai keluarga Samara. Insya Allah minggu depan akan ada kajian di pembentukan ekonomi Samara. Kemudian minggu ketiga akan ada juga tentang berkah sedekah oleh Ustaz Salahuddin Al-Ayyubi dan
minggu keempat oleh Bapak Dr. Jainal Effendi. Insya Allah akan mengkaji tentang Lailatul Qadar. Terima kasih kepada Bapak Ibu serta teman-teman mahasiswa yang telah mensupport untuk melaksanakan dalam pelaksanaan kajian pertama Ramadan ini, dan mudah-mudahan sukses hingga minggu keempat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Laili atas kata sambutannya. Sebelum kita melanjut kepada acara intinya kita, jadi kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Asep Nur Halim dan istri. Insya Allah beliau yang sudah paham dalam bidangnya, dan seperti yang Ibu Laili katakan bahwasanya KPR ini, kajian pekan Ramadan, akan dilaksanakan selama Ramadan pada setiap hari Jumat sore. Maka bagi teman-teman dan ibu bapak dosen agar istiqomah dalam join untuk KPR ini. Langsung saja kita ke acara intinya, yaitu penyampaian kajian dari Ustaz Asep. Kepada Ustaz Asep dipersilahkan. Terima kasih Mas Wildan, MC yang sekaligus ketua sesi. Terima kasih atas waktunya. Mas Yusuf juga yang sudah mengawali dengan tilawah Al-Quran, dengan bacaan Quran yang lancar dan suara yang merdu. Bu Sekden, hatur nuhun atas sambutannya. Ini kalau saya tidak ditugasin tidak jadi petugas hari ini, saya yang harus sambutan. Hatur nuhun sudah menyampaikan sambutannya dengan baik. Jazakillah khairan. Berikutnya Ibu Wadek, ini lengkap dua-duanya. Ibu Ana Faryanti, Ibu Tanti. Wah, ini kebanggaan, kebahagiaan untuk kami. Kehadiran Ibu berdua. Walaupun tadi sebelum ini kami rapim dulu Bapak Ibu. Ada rapim, Bu Wadek bilang akan hadir walaupun sambil siap-siap buka puasa. Hatur nuhun Bu Wadek, sangat berarti dan menguatkan kami. Semoga Ibu bersama keluarga senantiasa sehat walafiat dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Bapak Ibu Ketua Departemen juga, subhanallah, banyak yang hadir. Hatur nuhun Bapak Ibu, hatur nuhun pisan. Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tendik juga komplit, subhanallah. Bahkan Mbak Mut yang jauh dari Bekasi pun hadir ya. Mbak Mut sehat ya. Ustadz Khalifah sama Haulah itu. Ibu pembina milenial dari Depok. Kemudian kemungkinan juga ada ibu bapak wali mahasiswa. Kalau di pesantren saya suka bilangnya wali murid, wali santri. Ini wali mahasiswa yang hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu semuanya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Tentunya teman-teman mahasiswa Eksyat, mungkin juga dari luar Eksyat, mungkin juga dari luar IPB yang hadir ya. Semoga senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya bersama istri tercinta. Dulu saya pertama kali ketemu manggilnya Mbak Ninu. Mbak Ninu. Nama lengkapnya Ninu Narulita.
Sekarang saya memanggilnya ibu untuk anak-anak. Panggilan sayang untuk anak-anak supaya kompak semuanya manggil ibu. Bapak Ibu, ini kebahagiaan untuk kami bisa bersama duet bersilaturahmi, bukan seperti Mas Wedan bilang tadi, apa paling ahli apa tadi bilang Ibu? MC tadi paling ahli. Kalau punya pengalaman, iya Mas Wedan, saya punya pengalaman sama istri, sudah jadi suami istri berapa tahun ya Bu? 23 tahun. 23 tahun. Tapi ahli atau lebih baik dipastikan tidak. Jadi kami sangat berbahagia karena bisa bersilaturahmi ya. Bersilaturahmi dengan Bapak Ibu dan terutama dengan adik-adik mahasiswa nih, dengan teman-teman mahasiswa. Kalau ketemu mahasiswa kita merasa ikutan muda. Makanya saya bawakan foto lagi muda nih. Dan ini tahun berapa Ibu foto kita nih? 2008. Iya, berarti berapa? 12-13 tahun yang lalu. Sekarang anak-anaknya sudah pada tinggi-tinggi, besar, rata-rata lebih tinggi dari saya. Di antaranya ada yang berewokan, berewokan. Entah dari mana tuh, ada yang berewokan. Jadi ini foto 2008. Nah, sengaja saya bawakan foto yang ini. Selain sulit ternyata cari foto yang bagus, yang akan dilihat ganteng, cantik semua sama yang lihat. Rupanya, iya kami jarang foto ya Bu ya. Jarang foto yang bagus. Karena dan satu hal penting lagi, Bu Sekdep dan Bapak Ibu semua, bagi kami Ramadan ini ulang tahun pernikahan nih. Kami menikah tanggal 11 Januari. Kayaknya siapa yang nyanyi 11 Januari itu? Saya kok nggak ingat siapa? Gigi ya yang kayaknya itu lagu khusus untuk kami itu 11 Januari itu. Dan 11 Januari 1998 juga 10 Ramadan. 10 Ramadan 11 Januari. Jadi bagi kami Ramadan itu mengenang kembali hari jadi, hari pertemuan, hari awal kami membuat sejarah dalam rumah tangga ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Bu Ninu yang akan menyampaikan presentasi tentang membangun fondasi keluarga Samara. Mangga Bu Ninu. Enggak. Janjiannya enggak gini. Ayo. Bu Ninu, mangga Bu Ninu. Jadi pertama Bapak Ibu, Bu Ninu itu bukan orang yang suka bicara kayak saya, jarang bicaranya Bu Ninu itu. Dan nggak dikasih tahu. Oh dikasih tahu Tadi. cuma nggak Baru tadi. Jadi Bu Ninu ini orangnya tidak banyak bicara, tidak seperti saya, tapi tipe saya banget ya. Saya ngebayangin kalau kalau bukan Bu Ninu kayaknya berat, saya jadi pendiam. Jadi ketika saya minta Ibu nanti yang presentasi, pokoknya saya kayak mau diapain gitu, pokoknya nggak mau gitu. Pokoknya nggak mau. Jadi
baru mau, dan memang ini yang menjadi dasar kami mau bersama, bahkan tadinya ingin sama anak-anak semua mau dijajarin di sini. Karena kami bisa silaturahim dengan Bapak Ibu semua. Menemani KPR Eksar pekan pertama. Ini yang paling membuat kami bahagia, dan Bu Nino kemudian berkenan membersamai saya di layar ini. Sepatu Bu Nino sekarang lanjutkan. Membangun fondasi keluarga Samara. Ayo, ini sudah ayah buatkan. Terima kasih Ibu-Ibu, Ibu dan Bapak-Bapak yang sudah hadir. Jadi benar-benar di luar prediksi nih. Tadinya dibilangnya cuma ikut tampil aja, nggak bicara, ternyata ditembak nih. Saya coba yang baik. Membangun fondasi keluarga Samara. Keluarga merupakan salah satu pesan utama di bulan puasa ini. Karena ketika kita di bulan Ramadan ini, kita hadir, semua keluarga hadir, ketika berbuka dan ketika sahur, semuanya berkumpul. Dan semuanya merasakan kebahagiaan. Itulah mungkin pesan yang Allah sampaikan dari zaman ke zaman untuk keluarga. Bahwa keluarga adalah suatu kebersamaan yang harus terus dijalin, dan ini bukan merupakan kebersamaan di dunia saja, tapi juga diharapkan kita semuanya akan berkumpul lagi di akhirat dalam suasana yang bersukacita. Asik, saya menang sekarang Bapak Ibu. Saya puas nih rasanya nih. Bu Nino ternyata wah luar biasa ya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Jadi poin pertama tadi sudah disampaikan sama Bu Nino. Keluarga merupakan salah satu pesan utama bulan puasa. Jadi Allah dengan bulan puasa itu mengirimkan banyak pesan, salah satu pesan utamanya itu keluarga. Terlebih 2 tahun ini kita dilanda pandemi. Semakin terasa pesan utama puasa itu keluarga. Ketika kita duduk bersama di meja makan, itu yang ada meja makan di rumahnya ya. Kami mengalami itu dulu sebelum punya meja makan, di tikar makan, di karpet makan, di lantai makan. Ketika dulu jadi kontraktor, maksudnya jadi pengontrak rumah ya, tinggal di rumah kontrakan, bukan di meja makan ya, tapi di atas lantai makan. Duduk bersama istri, duduk bersama putra-putri pada saat istimewa buka, terlebih sahur. Sebenarnya Allah ingin memesankan kepada setiap kita, baik suami ataupun istri, juga putra-putri sebagai putra-putri sebagai anak, tentang pentingnya peran keluarga. Tentang pentingnya peran keluarga. Keniscayaan keluarga. Bapak Ibu, dalam setiap peradaban yang mampu dibangun dalam sejarah manusia ini, kalau kita cermati, selalu hadir peran-peran keluarga. Selalu hadir peran-peran keluarga. Dan benar, keluarganya Samara. Samara itu, kalau nggak salah nih, dulu ini kan istilah ini banyak dihafal, banyak diingat ketika kami dulu belum berkeluarga ya.
ketika masih bujang, jadi udah 22 tahun yang lalu tuh. 20, Bu Nino pakai nyikut segala, 23 bukan 22 kan. 23 tahun yang lalu, Samara, keluarga Samara itu sakinah, tenang, bahagia, mawaddah itu bahagia, warahmah, penuh kasih sayang. Jadi keluarga yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang, yang seluruh kebutuhan jiwa dan raganya terpenuhi di dalam rumah, di dalam keluarga, sehingga mereka berpikir, berbuat hal-hal besar, bukan hal remeh, bukan hal kecil, urusan keluarga, urusan nasi, misalkan urusan sendok, urusan sambal dan lain-lain. Itu udah hal yang menjadi kalau samara dalam bahasa Sunda itu bumbu, sudah menjadi bumbu yang membuat nikmat bahagia kehidupan di dalam rumah, dan kemudian siap kuat rumah tangga suami istri dan putra putri itu untuk berbagi, menghadirkan manfaat di luar rumah, dari mulai lingkungan terkecil, keluarga, tetangga, saudara, bangsa, negara, bahkan dunia di mana kita hidup di atasnya. Bapak Ibu, Ramadan ini salah satu pesan utamanya adalah puasa. Lanjutkan lagi, Bu Nini. Pernikahan adalah agama. Pernikahan adalah agama. Pernikahan adalah bagian penting dari agama. Rasulullah SAW bahkan menyebutkannya separuh agama. Maksudnya Bapak Ibu, jangan pernah abai, jangan pernah terlewat dari benak dan prinsip kita bahwa rumah tangga, kehidupan bersama istri, bersama suami, putra-putri, keluarga kita itu bagian dari agama, bagian dari ibadah, bagian dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, Bu Nino nambahin lagi. Pernikahan adalah agama. Berarti agama juga dijadikan sebagai dasar pernikahan. Itu tujuannya adalah ibadah. Jadi semata-mata bukan hanya merubah status kita dari single, tetapi juga harus dikuatkan bahwa melakukan pernikahan adalah melaksanakan tuntunan agama, dan semua yang dilakukan tentunya harus berdasarkan agama. Dasar-dasar dalam pernikahan itu tidak boleh keluar dari koridor agama itu sendiri. Itu cukup. Terima kasih Bu Nino. Wah, Improvisasinya terima kasih. Itu yang dimaksudkan pernikahan adalah agama. Jadi pernikahan itu bagian dari agama. Pernikahan itu harus dijadikan sebagai ibadah, bukan sekedar kebiasaan, bukan sekedar kepuasan, bukan sekedar kebahagiaan biasa, tapi bagian dari agama, bagian dari ibadah kita. Sehingga seluruh yang terkait dengan rumah tangga, dengan keluarga, itu harus berdasarkan agama. Ketika mau menikah, itu harus agama yang menjadi dasar. Termasuk nanti ketika sudah punya keluarga, sudah menjadi suami istri, apapun yang dilakukan, apapun yang direncanakan, harus berdasarkan agama dan harus menjadi ibadah kita. Termasuk mau punya rumah,
mau punya kendaraan, mau banyak uang, mau punya anak, semuanya, semua aktivitas di dalam rumah tangga itu harus sesuai dengan tuntunan agama. Dan ukurannya, ukuran atau untuk jadi bahan evaluasi, rumah tangga kita, keluarga kita itu sudah menjadi bagian dari agama, sudah berdasarkan agama atau belum, ketika kehidupan rumah tangga menjadi nyata, menjadi bagian ibadah dan dakwah. Jadi semua kehidupan kita berumah tangga itu ibadah dan dakwah. Dakwah itu, Bapak Ibu, teman-teman semua, kebersamaan kita di dalam rumah tangga itu menjadi kebersamaan yang menghadirkan kebaikan bagi diri kita, juga lingkungan kita. Jadi kebersamaan, keberpaduan kita, suami, istri, dan nanti ada putra-putri, itu juga bukan untuk biasa saja, bukan untuk bersenda gurau saja, tapi ibadah. Dan harus menjadi arus utama kebaikan bagi lingkungan kita. Sehingga, Bapak Ibu, ibadah itu dalam agama kita kan bukan sekedar ibadah mahdhah, bukan sekedar sholat, zakat, puasa, haji saja. Tapi juga ada ibadah ghair mahdhah, ada ibadah umum, bahkan seluruh aktivitas kita yang kecil, yang sederhana pun bisa menjadi ibadah. Istilahnya, bukan istilahnya ya, memandang istri dengan penuh cinta, dengan lembut, sebaliknya juga menyapanya dengan kasih sayang, itu menjadi ibadah. Malah masuk tidur, masuk toilet, semuanya menjadi ibadah. Bapak Ibu, dalam agama kita penting kita berjuang, berupaya untuk menjadikan keluarga kita itu samara, sakinah, mawaddah, warahmah, yang akhirnya nyata rumah tangga itu ibadah dan dakwah. Kenapa? Karena rumah tangga, gimana nama itu? Karena keluarga samara itu merupakan level kedua, tahapan kedua dari maratibul amal. Bapak Ibu, mungkin rada asing karena maratibul amal ini bahasa Arab, ya. Artinya tahapan kerja. Ternyata orang mukmin itu kalau dicermati dalam konsep keimanan, setiap orang mukmin ketika keimanannya itu sudah sukses membentuk karakter, membentuk kepribadian, seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala targetkan dengan bulan puasa ini, keimanan itu membentuk karakter ketakwaan. Ketika keimanan ini benar-benar sudah berfungsi membentuk karakter takwa dalam diri kita, maka dalam diri seorang mukmin itu harus ada tahapan amal, maratibul amal ini. Apa yang dimaksud tahapan kerja, tahapan perjuangan itu? Pertama, memperbaiki diri. Jadi orang mukmin itu dengan keimanannya yang sudah menggerakkan, berfungsi, membentuk karakternya, dia harus punya tekad perjuangan untuk selama hidupnya itu membangun, meningkatkan kapasitas dan kualitas dirinya, mensolehkan dirinya. Kenapa dia harus lakukan itu? Karena dalam diri dan prinsip orang mukmin, kita selama hidup di dunia ini harus bermanfaat, harus berpengaruh kebaikan, menjadi arus utama kebaikan bagi lingkungan kita, dari mulai yang terdekat sampai seluas-luasnya. Makanya ada tahapan kedua. Tahapan kedua itu islahul usrati atau takwinul usrati salihah, membentuk keluarga, rumah tangga yang salihah. Makanya disebutkan keluarga samara itu level kedua dari maratibul amal.
tingkat kedua dalam tahapan kerja seorang mukmin. Kenapa mukmin itu harus membentuk diri, kemudian keluarga memiliki kapasitas dan kualitas baik? Karena bagi orang mukmin, keluarga, istri, suami, dan putra-putri harus menjadi sosok dan agen-agen perbaikan di tengah lingkungannya, di tengah masyarakatnya. Nanti mereka punya keluarga, nanti mereka hidup di tengah-tengah perumahannya, di tengah-tengah masyarakatnya. Mereka harus menjadi agen dan arus utama kebaikan bagi lingkungannya. Karena tahapan yang ketiganya, islahus sya'bi, memperbaiki dan mensolehkan masyarakat, kemudian bangsa dan negara kita, yang puncaknya bangsa dan negara ini kelak menjadi sokobu di dunia, menjadi sumber inspirasi kebaikan masyarakat dunia. Itu yang dimaksud maratibul amal, atau tahapan kerja orang-orang beriman. Dan itu juga yang bagus menjadi evaluasi dalam diri kita, hari-hari kita, kesibukan kita. Sudahkah mengarah ke sana? Atau jangan-jangan selama ini kita masih terus tersibukkan, terberatkan dengan diri kita sendiri bahkan. Tidak boleh berkelanjutan. Kita harus membuka dada lebih lebar, membuka mata lebih luas, bahwa Allah meminta, Allah mempersiapkan diri setiap kita ini untuk menjadi sosok yang berpengaruh manfaat, kebaikan dari mulai keluarga, tetangga, bangsa, negara, bahkan dunia di mana kita hidup di atasnya. Jadi membentuk keluarga Samara itu keniscayaan. Harus menjadi perjuangan, harus menjadi cita-cita setiap kita, dan harus ada pada setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bangga. Ada yang ditambahkan? Ya, apabila sudah terbangun keluarga yang solih, maka bisa dipastikan umat pun akan menjadi solih. Karena umat merupakan kumpulan keluarga, atau dengan kata lain, sesungguhnya keluarga adalah miniatur umat. Sementara umat adalah keluarga yang besar. Terima kasih, Ibu. Ini beberapa tips atau apa, Bu? Kita sebutkan. Ini terus terang Bapak Ibu, hasil renungan dan dari pengalaman kita selama 23 tahun ini, tentunya mengacu pada tuntunan agama. Kita merasakan, kita menyadari untuk bisa sampai merasakan keluarga itu tenang dan menenangkan, penuh cinta dan kasih sayang. Rupanya tidak cukup hanya harta, tidak cukup hanya rupa, tidak cukup hanya kecerdasan atau ilmu pengetahuan. Tapi butuh agama yang baik. Setelah 23 tahun ini kami tersadar itu. Rupa itu ternyata terbatas. Dulu kata Bu Nino, saya laki-laki paling ganteng di dunia. Sekarang Bu Nino sih masih suka bilang begitu ya. Sayanya yang sadar. Ternyata ketika lihat anak-anak, ketika lihat cermin, rupa ini sementara ya. Ketika usia belasan tahun, puluhan tahun, kalau sudah lebih 40 tahun,
nggak selamanya. Rupa, harta, kesehatan, kekuatan, ilmu. Bahkan kalau kita cermati lebih dalam, semuanya tidak lebih dari karunia Allah, bahkan amanah Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ini Bapak Ibu nih, teman-teman mahasiswa, beberapa hal penting untuk menjadi fondasi membentuk keluarga Samara. Selain saya tidak sampaikan semua, ini ada beberapa halaman, nanti silahkan bisa dilanjutkan untuk dibaca. Silahkan Ibu yang menyampaikan. Karena menikah adalah sebagian dari agama, tentunya tidak berjalan indah-indah saja, tapi juga nggak sepi dari ujian dan cobaan. Itu udah pasti dan suatu keniscayaan. Allah berikan kegembiraan dan Allah juga memberikan ujian yang biasanya kita sikapi dengan kesedihan. Dan ujian atau kesedihan-kesedihan itu bisa kita lewati dengan tenang, bisa kita lewati dengan tenang, dengan aman. Itu kembali lagi kepada niat kita waktu menikah dulu. Apa yang kita niatkan tentu karena untuk mengharapkan ridhonya Allah. Jika kita sama-sama merenungkan bahwa niatan awal kita adalah untuk mengharap ridha Allah, maka Allah akan memberikan ketenangan kepada kita untuk menemukan segala macam solusi gitu. Dan tentu niat ikhlas inilah yang harus terus diperbaharui dan tentunya tidak instan ya. Niat ikhlas ini terus diperbaharui dan berbanding lurus dengan kedekatan kita kepada Allah melalui ibadah-ibadah yaumiyah kita sehari-hari yang berbanding lurus dengan ibadah kita gitu, kedekatan kita kepada Allah. Dan itulah yang akan memperbaharui kembali niat awal. Itu. Baik. Terima kasih Ibu. Teman-teman, Bapak Ibu semua. Dulu ketika masih bujangan saya sebelum menikah, membayangkan pernikahan itu, Ibu juga kayaknya ya Bu, memandangkan pernikahan itu indah sekali, bahagia semuanya. Ketika sudah menikah, saya sampai menyesal Bapak Ibu. Ketika sudah menikah, begitu menikah ya, saya menyesal sekali. Ternyata memang nikah itu bahagia dan bahagia pisan. Menyesalnya kenapa nggak dari dulu? Ini rada bercanda, tapi beneran sih itu yang kejadian ya. Tapi memang kemudian dalam kehidupan rumah tangga itu tidak selamanya siang hari, apalagi pagi hari ya. Tidak selamanya indah, tidak selamanya nikmat, enak. Ada kesempitan, ada kesulitan, ada kesedihan. Dan sederhana alasannya Bapak Ibu, teman-teman semua. Kenapa ada ujian, ada kesulitan, ada hal berat dalam pernikahan? Alasannya karena nikah bagi kita itu ibadah. Karena ibadah. Karena ibadah. Dan karena ibadah itu Allah mengatakan, jangan mengira kalian akan masuk surga begitu saja dengan berpikir sebagai seorang mukmin dan beribadah, tapi belum datang kepada kalian ujian yang menimpa orang-orang beriman sebelum kalian. Ditimpa dengan ujian yang sulit, kepayahan, kesempitan, sampai Rasul pun dan orang-orang beriman bersamanya sempat mengeluhkan beratnya ujian keimanannya. Jadi dalam kehidupan rumah tangga itu luar biasa, banyak ujiannya, tapi niat yang ikhlas kepada Allah
niat menikah untuk ibadah juga dakwah yang membuat kami, yang akan membuat kita tetap bertahan. Bahkan tidak jarang beratnya ujian, pahitnya ujian itu bisa kami daur ulang menjadi tambahan energi, menjadi tambahan inspirasi, menjadi urat nadi yang membuat kami lebih menikmati menjalani kehidupan ini. Jadi dengan niat ikhlas, dengan niat ibadah, kita mampu melalui atau melewati ujian itu malah menjadi kebaikan. Terus terang, ya kami sekarang menjadi pembesar. Pembesar itu Bapak Ibu, ini dulu saya kurus Bapak Ibu waktu awal menikah. Bu Nino yang bertanggung jawab membuat saya jadi besar begini. Begitu juga saya yang bertanggung jawab membuat Bu Nino jadi pembesar. Uh, kami seperti ini ya mampu menjalani kehidupan rumah tangga 23 tahun dengan dinamikanya yang luar biasa. Kami menyadari dan yakin betul karena niat kami, karena pegangan kami, Allah dan niat yang ikhlas. Kalau tidak, wah berat perjuangan itu. Dan hari ini bagi saya Bu Nino itu penguat, pengingat, dan sebelah sayap saya. Ini bukan ya mau dibilang rayuan mangga, ya ini mah sadar memang seperti ini. Tapi saya merasakan begitu Bapak Ibu. Dulu tahun 2000 ya Bu. Saya pernah dapat hadiah umroh dari seseorang yang solih ya, yang baik, umroh 10 hari Asrul Awakhir bulan Ramadan. Karena sambil membimbing menemani jamaah, sejak awal umroh itu direncanakan 10 hari. 10 hari. Setelah 9 hari, agen Biro Umroh itu meminta saya untuk menambahkan 2 hari jadi 12 hari. Wah, padahal umroh ke Mekah itu cita-cita, keinginan dari muda ya, dari kecil. Tapi pada saat itu saya tidak terima tuh. Malah saya marah gitu, diminta untuk nambah waktu. Saya rupanya sudah mulai merasa tidak tahan, tidak kuat untuk jauh dengan istri. Dan di beberapa kesempatan sampai terakhir ketika saya kuliah di Turki pun saya tidak tahan untuk tidak pulang setiap semester. Jadi kebersamaan selama ini membuat kami menjadi dekat, menjadi tidak boleh terpisahkan terlalu lama ya. Mudah-mudahan sebagaimana yang menjadi azam setiap pasangan mukmin mukminah ya, kehidupan rumah tangga itu adalah kebersamaan indah, penuh kasih sayang dunia akhirat hingga surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, yang pertama niat yang ikhlas ya. Niat yang ikhlas itu tadi, menikah itu karena menunaikan tuntunan Allah, menunaikan tuntunan agama. Sehingga semua yang kita lakukan, yang kita arungi dalam kehidupan rumah tangga itu harus sesuai dengan tuntunan Allah, harus menjadi ibadah. Kedua, ini harus saya yang menyampaikan kalau ini ya. Kalau ini harus saya menyampaikan. Istri atau suami itu adalah karunia terbaik Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Ini harus menjadi tekad dan keyakinan kuat. Dan itu sebenarnya prinsip bagi orang mukmin. Tidak ada satu pun yang terjadi. Bahkan daun jatuh dari pohon pada saat gelapnya malam hari tidaklah terjadi melainkan atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sosok istri atau suami yang ada di samping kita, yang ada di hadapan kita. Itu tidak kebetulan. Kita harus yakin dengan sepenuh hati
bahwa dia adalah sosok terbaik yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kita untuk menjadi teman, untuk menjadi bagian dari kehidupan kita dunia akhirat. Bapak Ibu, ini penting. Ini penting. Istri atau suami itu karunia terbaik Allah yang harus disyukuri. Nih, kalau syukur yang menjadi sikap kita, pertama sadar ini pemberian Allah, karunia terbaik Allah, kemudian kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Mungkin istri kita atau suami kita itu sederhana. Karena memang karakter manusia itu begitu, Bapak Ibu. Manusia itu makhluk istimewa dengan berbagai macam kelebihan kebaikan, tapi tidak pernah sepi dari kekurangan, kesalahan. Bapak Ibu, mungkin suami atau istri kita itu sederhana, biasa saja. Tapi dengan syukur akan cukup untuk membuat kita tenang dan bahagia membersamainya, di sampingnya, dunia akhirat insya Allah. Tapi ketika kita tidak bersyukur, ketika kita tidak menyadari istri atau suami itu kiriman Allah, pilihan terbaik Allah untuk kita yang harus disyukuri. Sehebat apapun, sebaik, sesolihah apapun, mungkin secantik apapun, secerdas apapun, secekatan apapun istri kita, kalau kita tidak mensyukurinya, tetap saja tidak akan pernah membuat kita tenang. Tidak akan pernah membuat kita bahagia. Yang ada kita akan penasaran terus. Menuntut terus. Bahkan bisa marah-marah terus. Yang akhirnya punya masalah terus. Istri atau suami juga amanah. Titipan Allah. Titipan Allah. Keimanannya, ilmunya, kesehatannya, pakaiannya, makanannya. Amanah yang dulu pernah menjadi amanah kedua orang tuanya. Dengan akad nikah, suami mengambil alih amanah itu, tanggung jawab itu. Dan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Di akhirat kelak. Jika kita baik, jika kita amanah, maka istri dan putra-putri itu akan menjadi kebaikan, akan menjadi kenikmatan untuk kita. Dunia akhirat. Dunia akhirat. Menambah bahagia sempurnanya nikmat Allah. Tapi jangan salah, ketika kita tidak menjalankan amanah dan titipan dengan baik, kita akan dikejar, kita akan takut, kita akan ngeri. Bahkan ketika melihat tanda-tanda ada istri datang kepada kita. Dalam Al-Quran disebutkan dalam banyak ayatnya. Dalam surat Al-Ma'arij, dalam surat Abasa wa Tawalla. Ingatlah hari teriakan dan lolongan panjang itu. Yang dimaksud adalah hari kiamat, hari hisab, hari perhitungan. Pada saat itu seseorang akan lari dari istrinya. Seseorang akan lari dari suaminya, dari putra-putrinya, dari ayah ibunya. Karena tidak mau terbebani, dimintai pertanggungjawaban dari semua mereka. Namun untuk yang menjalankan amanah, Bapak Ibu, kita itu akan kembali bersama di dalam surga Allah. Kita akan kembali berdampingan, bertemu bahagia, sempurna nikmat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Yang ketiga, Ibu yang menyampaikan. Istri atau kalau salah satunya kan menambahkan.
istri atau suami adalah manusia biasa yang pastinya punya kelebihan dan juga tidak sepi dari kekurangan. Dan inilah yang harus mungkin berjalan dengan waktu ya. Ini akan bisa saling memahami. Jadi tidak hanya menuntut yang baik-baik saja tanpa mempertimbangkan kekurangan yang ada. Dan ini juga kadang-kadang pasangan itu suka egois tanpa melihat kekurangan dia. Maksudnya saya Dia hanya melihat kekurangan pasangannya aja, nggak melihat kekurangan yang ada pada dirinya. Jika semua pasangan itu saling memahami, dan itu akan meminimalisir perbedaan gitu ya. Kemudian ini sudah yang ketiga. Bapak Ibu, benar, suami atau istri kita itu manusia biasa. Manusia yang Allah berikan banyak kelebihan, bahkan salah satu sifat yang melekat dalam diri manusia itu punya kemampuan yang tidak dimiliki makhluk Allah yang lain. Manusia itu satu-satunya makhluk yang diberikan amanah sekaligus kemampuan menakar dunia, mengelola bumi, menakar dunia, membangun peradaban. Hebat manusia itu. Siapapun, dari manapun manusia itu Allah berikan kemampuan itu. Tapi ingat, jangan lupa manusia, istri atau suami kita juga manusia yang tidak pernah sepi dari kekurangan, tidak pernah sepi dari kesalahan. Ini juga kunci samara. Dengan pandangan yang seimbang ini, kita akan siap menerima kelebihan pasangan kita, bahkan menjadikannya guru tauladan kita. Ketika menemukan kekurangannya, bahkan hal yang mengecewakan, kita tidak akan berhenti mencintainya, tidak akan putus menyayanginya. Kita tahu bahwa dia memang manusia, dan sebagaimana dia, istri kita punya kekurangan, punya kesalahan, kita pun suami, kita pun punya kesalahan, punya kekurangan. Bahkan bisa jadi kita melakukan kesalahan atau kekurangan yang lebih mengerikan, yang lebih menyebalkan atau menjijikkan dari yang dilakukan oleh dia, oleh suami atau istri kita. Jadi kita harus siap dengan kemanusiaannya yang hakiki. Ayo Ibu lanjutkan. Berikan yang terbaik untuk mendapatkan yang terbaik. Ini juga penting. Ayo lanjutkan. jadi sepertinya naluriah juga. Ketika kita mencintai atau menyayangi seseorang, pasti kita akan berusaha untuk melakukan yang terbaik, melakukan hal-hal yang disukai, dan insya Allah ketika kita melakukannya untuk membahagiakan pasangan, itu akan mendapatkan balasan, gitu ya, mendapatkan balasan atau mendapatkan hasil yang terbaik juga, insya Allah. Bapak Ibu, teman-teman, kadang-kadang ini di rumah kita suka nuntut, suka mikir. Saya siapa lagi ada di sini? Saya kadang-kadang kita itu tidak akan mendapatkan kata sayang kalau kita tidak pernah mengatakan kepada dia. Kecuali dia memang hebat banget menjadi pemula, menjadi pengawal, pendobrak yang mengawali kebaikan. Dia itu pasangan kita ya. Jadi kita akan disayang ketika kita sayang.
Sebenarnya itu berlaku pada semuanya, timbal balik itu. Termasuk tadi kepada pasangan, istri atau suami, termasuk kepada putra-putri. Jadi berikan yang terbaik. Kata-kata, apapun kebaikan. Rasulullah SAW memesankan sebaik-baik orang beriman itu, sebaik-baik laki-laki, suami yang beriman itu adalah laki-laki, suami yang paling baik sikap dan perlakuannya kepada istrinya. Itu pesan khusus Rasulullah SAW kepada suami. Dan bagi istri yang cekatan, cepat, akan menangkap juga sebagai pesan khusus untuk istri. Tapi memang yang disebutkan dalam teks pesan itu adalah suami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Ibu atau yang terakhir. Terakhir, jangan lupa mendoakan pasangan kita, karena tentunya hanya kepada Allah kita berharap kebaikan-kebaikan untuk dirinya, dan kepada Allah kita meminta agar pasangan kita selalu dijaga dari segala keburukan dan dari segala perbuatan yang tidak mendatangkan ridha Allah. Terima kasih. Bapak Ibu, jangan pernah lupa dia, istri, atau suami kita dalam doa-doa kita. Di saat-saat munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagus kalau pada saat berdoa itu kita sebut namanya. Kita pandangi mukanya. Kalau di rumah, kalau di kamar, setelah sholat, setelah tahajud, sambil diusap, sambil dipandangi mukanya, doakan, mintakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedang di rumah, kalau sedang di masjid atau tidak dalam satu tempat, pandangi istri, suami, putra-putri dengan mata hati kita. Setiap hati kita itu punya mata yang bisa melihat. Pandangi istri, suami, putra-putri kita dengan mata hati kita. Kemudian bawa muka itu, bawa jiwa itu ke hadapan Allah. Mintakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang bagus, namanya doa robitoh, doa pengikat hati. Kalau orang Bogor mungkin bilangnya doa pelet untuk suami istri dan putra putri. Yang penulisnya mengajarkan kalau mau membaca doa itu, memejamkan mata di kepala ini, kemudian membuka mata di dalam hati. Dengan mata hati itu pandangi muka-muka orang yang kita cintai, yang kita sayangi, yang bersama mereka kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru ucapkan doa-doa itu. Saya tidak akan bacakan sekarang ya doanya. Yang penasaran dengan doa robitoh ini, dengan doa pelet ini, doa pengikat hati ini, boleh datang ke Sekretariat Departemen Ilmu Ekonomi Syariah. Nah, ini supaya eksar dikunjungi, supaya eksar disilaturahimi, dan tentunya didoain, maksudnya didoain sama Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Doa robitoh bagus untuk kita baca untuk kebaikan suami atau istri dan putra-putri kita. Kemudian pada saat-saat mustajabah doa, di sepertiga malam, di saat sholat tahajud, bahkan setiap selesai sholat, sertakan suami atau istri dan putra-putri dalam doa-doa kita. Bahkan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ketika kita sholat berjamaah, terlebih yang sedang jadi imam, ya, ketika mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
Hanya kepada Engkau, ya Allah, kami beribadah. Hanya kepada Engkau, ya Allah, kami memohon pertolongan. Mohon tunjuki kami jalan yang lurus. Ketika membaca itu, mohon jangan hanya ingat berdoa untuk diri sendiri saja, tapi sertakan istri, suami, putra-putri. Kalau sedang jadi imam, seluruh jamaah di masjid kita, di masjid yang sedang sholat bersama kita. Bahkan seluruh umat Islam di negeri kita, seluruh umat Islam di dunia yang kita hidup di atasnya, sertakan dalam doa kita. Itu juga akan menambah kebaikan dan kapasitas siapa kita dalam kehidupan ini. Orang yang visi misi kehidupannya luas, lapang, dan mendunia, yang dalam benak pikirannya bukan hanya dirinya saja, bukan hanya keluarganya saja, tapi banyak orang, seluas mungkin Allah akan hantarkan menjadi orang besar yang bermanfaat, besar dengan kemanfaatannya bagi manusia, bagi masyarakat. Jadi doa ini penting, Bapak Ibu jamaah rahimahumullah. Makanya nih ada doa lagi nih dalam surat Al-Furqan ayat 74. Doa wajib suami istri, termasuk doa wajib mahasiswa-mahasiswi yang masih jomblo. Doa wajib jomblower nih. Doanya itu Rabbana ya Allah hablana, karuniakanlah untuk kami min azwajina, pasangan hidup, wa dzurriyyatina, pasangan hidup itu suami, istri, wa dzurriyyatina, dan keturunan, putra-putri, qurrata a'yun, yang menjadi pembinar mata, pembening mata karena bahagia dan bangga. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, mohon jadikan kami suami, istri, putra-putri, tolong jadikan kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jemaah rahimakumullah. Dari doa ini tergambar betapa kita itu diminta menjadi imam, menjadi arus utama bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang baik di sekitar kita. Maksudnya, kita harus menjadi arus kebaikan bagi lingkungan kita, dan kita menjadi pemimpin mereka, menginspirasi mereka. Ini terakhir nih, salah satu pilar keluarga Samara. Ini dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Saya sering mengistilahkannya doa 40 ya. Doa 40 tahun. Bapak Ibu, ternyata Allah memesankan kepada kita, mewasiatkan kepada kita, ketika sudah usia 40 tahun, ada doa khusus yang harus kita baca. Dan dalam rangkaian runtutan ayat ini semuanya pesan-pesan yang hasilnya, buahnya keluarga Samara. Keluarga bahagia, tenang, penuh cinta dan kasih sayang. Wa wassaynal insana, dan aku, kata Allah, wasiatkan bagi setiap manusia, biwalidayhi ihsana, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kan kalau mendidik putra-putri itu sudah pasti udah keniscayaan. Ternyata untuk membentuk rumah tangga Samara itu birrul walidain, berbuat baik, simpatik kepada kedua orang tua, itu menjadi salah satu kunci keluarga kita bahagia. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Sampai Allah mengingatkan pengorbanan dan perjuangan ibunda tercinta. Hamil, mengandung putra-putrinya, menyusuinya dengan kondisi berat. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran, sampai disebutkan dengan detail. Mengandungnya, menyusuinya salasuna syahran, sampai 30 bulan. Hatta idza balagha asyuddahu, sampai anaknya, putra-putrinya itu dewasa. Wa balagha arba'ina sanah, dan sampai pada usia 40 tahun. Qala, ia berkata,
ia berdoa, bermunajat. Doa aja ini doa bagi yang sudah usia 40 tahun. Kalau yang masih muda, jangan dulu. Ada doa seperti ini, tapi tidak persis, ya. Boleh dibaca, tapi boleh juga kalau mau membaca. Doanya Rabbi auzi'ni. Jadi setelah pesan berbuat baik, simpati kepada kedua orang tua, yang dilanjutkan dalam hadis Rasulullah SAW itu, sampai begitu telak beliau mengingatkan, sungguh rugi dan celaka seseorang yang diberikan kesempatan hidup bersama kedua orang tuanya. Maksudnya bertemu kedua orang tuanya di waktu mereka sudah sepuh. Sudah sepuh. Namun di akhirat kelak ia tidak masuk surga. Seakan-akan kedua orang tua yang sudah sepuh itu adalah kunci surga bagi putra-putrinya. Akhir di ayat ini Allah memesankan selain berbuat baik kepada kedua orang tua, baca doa ini. Rabbi auzi'ni. Ya Allah, puaskanlah, kenyangkanlah kami an askura nikmatak, untuk menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu, ya Allah, atas nikmat-nikmat yang telah Engkau karuniakan kepadaku, kepada kedua orang tuaku. Ya Allah, mohon tolonglah aku untuk bisa beramal soleh, amalan yang Engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, mohon bantu solihkanlah keturunanku. Ini tubtu, sungguh aku bertaubat kepadamu, kembali kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Ahqaf ayat 15 kalau yang belum hafal, enggak untuk merujuk lagi. Bapak Ibu jemaah rahimahullah, sudah alhamdulillah sudah selesai ini yang ingin kami sampaikan di kesempatan kajian Pekan Ramadan Ekstraksor hari ini. Kami mohon maaf atas banyak salah, kekurangan, mungkin berlebihan. Di sini banyak pasangan yang lebih senior dari saya, dari kami, terlalu mohon maaf, mohon dimaafkan berlebihan saya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan diberkahi Allah sehingga ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asep dan istri. Sangat menginspirasi sekali materi tentang membangun fondasi keluarga Samara. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kita persilahkan kepada partisipan yang ingin bertanya terkait topik pada KPR XR pada hari ini. Langsung dipersilahkan untuk on mic. Tidak ada, Mas Wildan? Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya tentang ada dua kemungkinan Pak Asep sudah paham dan atau tidak paham sama sekali. Mungkin kita positive thinking semua sudah paham tentang gimana membangun fondasi Samara. Ini pertanyaan dari Wildan, boleh nggak Pak Asep? Start. Wildan sudah ada rencana membentuk rumah tangga Samara? Belum, tidak. Nggak ada rencana. Harus ya, Wildan harus sudah mulai. Target ada target. Iya, harus mulai bersiap dari sekarang. Saya mulai berdoa
mulai mempersiapkan itu kayaknya SMP tuh Mas Wildan. Dulu baca doa Rabbana hablana min azwajina itu sejak SMP. Dan saya ketemu Bu Nino itu usia 25 tahun. Walaupun Berarti ketika itu saya masih mahasiswa, 25 tahun karena kuliah. 24 ya. agak lama 24. dikabulin ya Pak Ustadz. Iya, jadi Mas Wildan bisa kebayang tuh kalau sekarang belum mempersiapkan, belum baca doa itu, nanti Harus dari kapan sekarang berarti ya Pak. harus bersiap dari sekarang. Boleh Mas Wildan, silakan. Ini tanda Mas Wildan sudah mulai siap-siap. Jadi ada target-target tersendiri Ustadz. Wildan tuh pengen lanjut S2 ekonomi syariah di Malaysia dan merakit karir gitu, tapi tanpa adanya planning untuk menikah. Apakah lebih baiknya memplanningkan dari sekarang atau nanti gitu? Masya Allah. Agak berat ya Ustadz. Nah, ini pertanyaan yang ringan dan membahagiakan, nggak berat. Tapi mungkin bagi bujangan terasa berat ini. Mas Wildan. Tapi saya mau tanya dulu nih sebelum saya jawab langsung. Kalau ternyata ilmu ekonomi syariah FEM IPB sudah siap program S2-nya, mau milih Malaysia atau mau milih Bogor? Milih orang Minang aja Pak, orang Sumbar. dia kayaknya subhanallah, jawabannya saya milih orang Minang saja Pak. Wah, luar biasa. Padahal pertanyaan saya lanjut S2-nya di ekonomi syariah FEM IPB atau Malaysia gitu. Malaysia, insya Allah. jadi Ada salah semua. Mas Wildan, wah udah bagus. Ini kemajuan yang hebat sekali ya. Kalau ternyata begitu, gimana Mas Wildan? Memilih S2 Ekshar FEM IPB atau mau Malaysia? Rencana tuh Malaysia karena udah dari semester 4 ngepantau gitu, ada beasiswanya di UM sama UPM Pak. Oke, ini pasti korbannya Bu Sekdep ini. Korbannya Bu Sekdep Ustaz Irwan. Baik. Mas Wildan, untuk sekarang kalau memang sudah siap, kayaknya memadukan S2 dan S3 itu perpaduan yang bagus. S2 dan S3, istri maksudnya. Kalau sudah siap, itu akan lebih baik. Tentunya kembali ke masing-masing kita. Memadukan S2 dan S3, maksudnya berumah tangga, apalagi di rantau orang sana, masih sendirian, wah nanti bisa tergoda pesawat, bisa tergoda bandara, bisa bersama istri cerdik salihah akan lebih menenangkan. Jadi S2-nya sudah ditemani istri, atau kalau bagi mahasiswa sudah ditemani suami, itu akan lebih membahagiakan ketika sudah siap ya. Ketika sudah siap. Jadi ada catatan ketika sudah siap. Dan kesiapan itu bisa dilakukan sedini mungkin. Mas Wildan begitu wisuda, nah nanti bisa saja sudah menjadi calon pengantin yang siap banget. Amin. Begitu Mas Wildan ya. Baik, Dan terima kasih. Ustaz. masih ada waktu untuk mempersiapkan, insya Allah. Dulu aja ya Ustaz. Sepertinya ada pertanyaan di kolom chat. Itu dari Bu Dwi Rahmina. Assalamualaikum. Tentang mau tanya doa yang masih disembunyikan oleh Ustadz.
itu doa Pak Ustadz. Wah, itu kalau untuk Ibu Kadep AGB tidak ada yang tersembunyi ya. Kalau Ibu Kadep membutuhkan, saya siap dipanggil ke AGB kapan saja menghantarkan doa Robitoh namanya. Insya Allah Ibu. Wah ini siap. Terima kasih, wah sangat. Masya Allah. Ya Bu Nino. Ibu disapa Bu. Wih, sehat. Bu Nino. Si Ibu teh profilnya double foto. Kayaknya ini yang satu usia berapa, yang satu berapa gitu. Ibu siap insya Allah menghantarkan doa Robitoh nanti ke AGB insya Allah. Ditagih Bu Dwi. Mangga insya Allah. Baik, Ustadz, ada 2 pertanyaan lagi dari Ilmu Ekonomi Syariah FEM-IPB. Izin bertanya Ustadz, ikhtiar apa saja yang bisa Mbak dilakukan Salma. oleh seseorang? Oh, Pak Salma ya? Ikhtiar apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang wanita untuk menjemput jodoh? Wah, bentar lagi kayaknya Ustadz. Iya, ini pertanyaan khusus nih dari akun Ilmu Ekonomi Syariah. Ikhtiar apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang wanita untuk menjemput jodoh? Mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan rumah tangga itu. Dan persiapan itu saya sering meringkasnya dari mulai persiapan hati nurani, ruhiyah, mental, kejiwaan. Itu bisa dilakukan dengan lebih giat lagi mendekat kepada Allah, Sang Pencipta, Allah yang Maha Kuasa memberikan segala sesuatu yang kita minta. Yang kehendaknya sekali berkehendak segera hadir menjadi kenyataan. Dan begitu banyak dalam Al-Quran, bahkan dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar kuasa. Mungkin seakan-akan mustahil dalam pikiran kita, dalam perhitungan ilmu kita. Tapi ketika Allah kehendaki, terjadi. Jadi dekatkan, merapat dan mepet kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu jangankan yang kita minta dan kita usahakan. Yang kita tidak pernah memintanya pun Allah berikan kepada kita. Lihat penglihatan kita, penciuman kita, lisan kita. Kita tidak pernah memintanya kepada Allah, tapi Allah memberikannya. Belum cukupkah? Semua itu membuat kita yakin bahwa Allah Maha Pemberi. Di akhir-akhir surat tentang puasa kan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku, kata Allah, senantiasa mengabulkan setiap yang berdoa ketika ia berdoa. Caranya falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Caranya itu caranya Allah sebutkan di 2 dan 3 kalimat terakhir. Yakinlah kepadaku. Fal yu'minu bi, yakinlah kepadaku. Fal yastajibuli wal yu'minu bi, bersegeralah datang kepadaku, mepet kepadaku, wal yu'minu bi, dan yakinlah kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka segera mendapatkan arahan, mendapatkan karunia dan apa yang diinginkan. Jadi pertama, menguatkan, menyiapkan, menyehatkan nurani hati, ruhiyah. Kalau doa, teman-teman sekalian, ada doa khusus yang ajaib untuk itu. Untuk dimudahkan, diberikan
apa yang diinginkan, termasuk jodoh, termasuk suami atau istri. Lihat surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Beristighfarlah kalian. Beristighfarlah kalian kepada Allah yang Maha Pengampun. Jika kalian beristighfar, yursilis sama, pasti Allah akan kirimkan air hujan, rezeki yang berlimpah, bermanfaat untuk kalian. Wa yumdidkum bi amwal wa banin, pasti Allah akan lapangkan bagi kalian harta, wa banin, dan anak-anak yang membuat kalian bangga. Bapak Ibu, istighfar itu doa ajaib untuk mendapatkan rezeki, termasuk anak yang membuat bangga. Banin itu artinya anak laki-laki. Ayat itu ayat Makkiyah. Yang dimaksud bukan hanya anak laki-laki. Di masa Mekah itu orang-orang Quraisy masih ada yang bangga ketika punya anak laki-laki ketimbang punya anak perempuan. Jadi yang dimaksud wabanin di situ anak-anak yang membuat kalian bangga, bahagia. Baik laki-laki ataupun perempuan. Tidak mungkin atuh punya anak yang membuat bangga, anak-anak soleh, laki-laki atau perempuan, kalau tidak punya suami atau istri. Jadi ayat itu di dalamnya memuat bahwa doa ajaib menyambut jodoh itu istighfar yang didasari dengan keyakinan mantap kepada Allah Subhanahu wa taala atas pengabulan doanya. Tentunya silaturahim, meminta masukan, saran, arahan orang-orang saleh di sekitar kita, itu juga cara dan usaha kita menjemput si dia yang kita tunggu, yang akan Allah kirimkan untuk kita. Masih ada beberapa, Mbak Salma, tapi nanti kita lanjutkan di sekretariat ya, atau di saat Rabuan insya Allah di kampus insya Allah. Mangga yang lainnya. Ini ada Bu Kadep IF Mas Wildan. Ya, Bu Sahara. Pak Ustadz, bagaimana cara bisa tetap romantisan dengan anak-anak yang sudah ABG? Kalau mereka masih kecil gampang romantisan. Kalau sudah besar rada susah ya. Ini jadi malu ditanya sama Bu Kadep yang sama-sama punya anak ABG nih Bu Kadep. Iya. Usia kuliah juga sama. Bukan anak AGB ya. Kalau AGB kan anak gede banget. Kalau ABG. Kalau ABG ini apa sih Bu Kadep? Pak Ustadz pura-pura nggak tahu. Apa Wildan? Anak baru gede. Anak baru gede kayak Mas Wildan gitu ya? Iya gitu. Bu Kadep. Ya, kalau bagi saya Bu Kadep, justru kesempatan kita ABG-an lagi. Jadi romantisan sama mereka, kita tampil hadir mirip dengan mereka. Model baju, celana, sepatu, kita jalan bareng sama mereka. Jalan bareng sama mereka dengan warna dan gaya yang tidak terlalu jauh. Malah kalau bisa kalau ada orang melihat itu, kebalik, kita yang anaknya, dia yang bapaknya atau ibunya. Jadi begitu salah satu trik bagi saya suka, walaupun tidak bisa dipungkiri, anak-anak itu sejak usia SMP itu sudah punya teman, sudah punya lingkungan sendiri, bahkan idola, sudah mulai mendua tuh, bukan lagi ibu dan ayahnya idolanya itu. Sejak SMP itu dia sudah punya lingkungan sendiri, mulai rada sulit diajak jalan, diajak bercengkrama bersama, bahkan untuk makan bersama pun rada sulit. Kecuali kita bisa memiripkan diri dengan mereka tuh. Termasuk gaya bahasa. Mereka sekarang sedang sering mengatakan gelai, Bu Kadep. Gelai. Betul nggak Mas Wildan? Betul Pak.
Saya juga kadang Korban di rumah TikTok. suka keluar tuh gelai. Eh, aduh, tapi gelai saja sih. Jadi berupaya tidak hadir, tidak terlalu jauh dengan mereka. Semangat, gaya. Dan ini kesempatan bermemori, kembali ke puluhan tahun yang lalu. Ya. Setelah ABG pun sebenarnya kita masih bisa tetap dekat, peluk mereka, bahkan kecup mereka, bisiki mereka kata-kata sayang, kata-kata bangga. Masih bisa kita lakukan ya. Dan pada saat-saat dekat tadi. Biasanya anaknya nggak mau. Biasanya tergantung kondisi. Jangan lupa rajin-rajin menyiapkan hadiah ya. Selain doa khusus tadi untuk mereka. Pelukan masih tetap ajaib, menaklukkan anak-anak kita, juga anak-anak mertua. Bukan deh, maksud saya pelukan itu tetap masih bisa jadi senjata untuk menaklukkan, meluluhkan anak-anak kita, juga anak mertua. Kalau anak-anak kita dan anak mertua, suami atau istri kita. Wallahu alam, itu yang mampu saya ekspresikan, Bu Kadep. Saya yakin Ya, Pak Ustadz. Kadep IE lebih banyak pengalaman, lebih banyak Laki-laki semua. trik. Perempuan kan gampang. Usara ya laki-laki semua ya kalau nggak salah. Laki perempuan, Bu. Laki Laki perempuan. Soalnya kalau dipeluk Pak Ustadz pagi depan temennya, ih mama apa sih? Apa-apaan sih, Mam? Iya tuh. Betul. Jadi harus tepat waktunya juga. Kamu tanti yang lagi. Iya, hatur nuhun Pak Ustadz. Kami yang hebat juga di saat membangunkan sahur ya. Di saat buka, di saat sahur, itu saat-saat istimewa kita lebih dekat lagi dengan mereka. Barakallahu fiikum. Baik, Ustadz, sebelum kita ke sesi selanjutnya, ada satu pertanyaan nih, Ustadz. Kayaknya lebih terkhusus karena ngirimnya itu secara personal dari Fulanah. Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah. Seperti yang telah disampaikan Ustadz dan Ustazah tadi, sebagian pasangan kita ingin membahagiakan dan mentaati pasangannya. Akan tetapi bagaimana jika tidak bisa dan sangat berat untuk menunaikan keinginan pasangan tersebut? Misalnya diminta untuk studi lanjut. Dalam hal ini sudah pernah dikomunikasikan dengan baik. Terima kasih. Bisa paham tidak? Ini pesan khusus melalui Mas Wildan? Enggak, ini ditanyanya. Jadi kita tuh ingin membahagiakan dan mentaati pasangan, akan tetapi bagaimana jika tidak bisa dan sangat berat untuk menunaikan keinginan pasangan tersebut. Jadi misalinnya saat misalkan untuk studi lanjut gitu, kita dilarang untuk studi lanjut, tapi kita pengen gitu, Ustaz. Kasusnya dia Fulanah. Baik. Boleh dijawab sama Ibu. Sama Ibu kayaknya ya. Ya. Terima kasih Mas Wildan menyelamatkan saya. Terima kasih. Ayo, Ibu. Tentunya kembali lagi ke awal tadi ya, kita menikah itu keikhlasan dan berharap ridho Allah. Ketika kita mengharapkan itu, mudah-mudahan Allah memang kita tidak dilarang kita patuh kepada suami, tapi dengan mengalahkan ego dan berdasarkan keridoan suami, jadi keridoan Allah, itu pasti Allah akan menggantikan dengan kenikmatan yang lain atau dengan caranya yang lain, insyaallah. Asal itu dia ikhlas gitu. Oh iya, saya enggak dilarang, tapi saya harus patuh. Dan itu pasti Allah akan memberikan kemudahan juga ketika tidak ada tidak dicampuri dengan
keinginan apa ya, hawa nafsu ya, hawa nafsu, pasti Allah akan memberikan kemudahan hatinya melunakkan untuk menerima apa yang yang diinginkan oleh pasangannya gitu. Dan itu sebenarnya sebagai ujian juga gitu. Apakah ini kita menuntut ilmu itu karena hawa nafsu atau memang karena ingin meraih ridho Allah gitu. Ini mungkin jadi ujian. Dan kalau memang Allah kita ingin melanjutkan studi itu karena Allah, pasti Allah juga akan memberikan kemudahan pasangan kita untuk menerima keinginan kita itu. Allah yang Maha Tahu. Hebat kan teman-teman jawabannya. Itu Bu Nino yang juga sering mengingatkan saya terkait itu. Jadi terkadang kita harus membuktikan itu rumah tangga kita itu benar-benar untuk Allah, karena Allah, atau hal lainnya. Kadang-kadang pemahaman proses untuk saling memahami atau menyamakan sesuatu itu menjadi proses ujian juga yang membuat kita kalau sabar dan merujuk kepada Allah dalam menyelesaikannya menjadi ujian yang menghantarkan kita bahwa semua yang kita lakukan itu benar-benar harus karena Allah. Dan ketika benar-benar kebaikan, pasti Allah sebenarnya suatu saat memberikan apa yang kita inginkan, yang kita rencanakan itu dengan cara mungkin waktu yang tertunda atau cara lain yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi bisa jadi itu memang hal terbaik dalam arahan, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan semua itu menjadi ujian. Sebenarnya kita kan dalam hidup semuanya studi, bekerja, berkarya, kita harus Allah menjadi tujuan. Kalau tidak, semua itu hanya akan jadi fata morgana. Hanya kebanggaan sesaat saja di dunia. Hanya kebanggaan yang membuat kita kecewa kelak. Bahkan bisa mulai kita rasakan di dunia. Itu harus menjadi pegangan utama. Makanya bagi kita para dosen, juga mahasiswa, apa yang kita lakukan itu sebenarnya untuk meraih ridho Allah dan ibadah. Mungkin teknis komunikasi ya, teknis komunikasi selain pertama doa yang kuat kepada Allah untuk memberikan arah yang terbaik, mudah yang terbaik. Komunikasi dengan suami, dengan istri, memulai dengan yang sama dan benar. Jangan memulai dengan yang berbeda walaupun benar. Jadi wallahualam itu salah satu pegangan dalam komunikasi ya. Jadi jangan langsung, coba saja dari arah yang sama dulu, nanti digiring, kemudian kalau sudah ketemu di titiknya baru poinnya. Kemudian dalam komunikasi juga upayakan kita memahami suami, memahami istri, bukan berupaya memahamkan dia tentang kita. Ini untuk meminimalisir kegaduhan dalam berkomunikasi. Selain kuncinya yang tadi disampaikan Bu Nino di awal. Wallahu a'lam. Mas Dedan, ini sudah mau azan ya, kayaknya. Sudah mau azan kayaknya. Kita lanjut ke acara selanjutnya, itu doa penutup. Langsung dipimpin oleh Ustadz Asep. Kepada Ustadz Asep dipersilahkan. Wah, ini mangga Bapak Ibu, kita sama-sama bermunajat kepada Allah. Ini saat dikabulkan doa menjelang puasa, menjelang berbuka ya, saat dikabulkan doa. Mohon Bapak Ibu, teman-teman semua menyertakan kami juga dalam doa-doa yang dipanjatkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, atas karunia-Mu, kebersamaan kami, kedekatan kami dalam ketaatan, dalam pengajian, dalam ibadah sore hari ini. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa guru-guru kami. Setiap orang yang bersama kami dalam kebaikan. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Mengetahui, sungguh Engkau tahu seluruh apa yang ada di dalam hati-hati kami ini. Ya Allah, sungguh Engkau tahu bahwa hati-hati ini telah berhimpun di dalam cinta kepadamu. Telah bertemu di dalam ketaatan kepadamu. Telah bersumpah, berjanji untuk berupaya memahami tuntunanmu. Mengamalkannya, mendakwahkannya. Ya Allah, mohon kuatkan ikatan hati-hati kami ini. Ya Allah, mohon kekalkan kasih sayang dan cinta di antara kami ini. Ya Allah, tunjuki hati-hati ini jalan-jalan. Penuhi hati-hati ini dengan cahaya-Mu yang tidak pernah pudar. Lapangkan, bahagiakan hati-hati ini dengan limpahan iman kepadamu. Dengan indahnya bertawakal, hanya berharap ridho-Mu. Ya Allah, mohon hidupkan, ramaikan selalu hati-hati ini dengan ma'rifah kepadamu. Dengan mengenal-Mu, dengan dekat kepadamu. Ya Allah, ketika Engkau menghendaki kematian bagi kami, matikanlah kami dalam keadaan syahid di jalan. Ya Rabbal Alamin, Ya Mujibas Sa'ilin, Allahumma sallimna Ramadan, wa sallim lana Ramadan, wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan doa penutup tadi, maka berakhirlah acara KPR Exshare yang pertama pada kali ini. Semoga acara ini bisa menjadi titik pacu agar tetap berkah Ramadannya. Nah, saya Muhammad Ulda Sakuro selaku MC pada hari ini. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ustaz Firman. Asep. Ibu-ibu atur nuhun. Nuhun, Bu Ninu. Bapak Ibu Semoga kita Atur nuhun semuanya. Asep, Bu Ninu, atur nuhun pisan. Wah, Nanti, terima kasih ya. atur nuhun. Wah, Wilujeng berbuka. Selamat berbuka. Mohon doanya. Ya, berbuka. Mangga ibu-ibu harus segera mempersiapkan buka kan? Bangga atur nuhun, Bu Wita atur nuhun. Iya.